Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, aku mau lihat. Oke, takutnya nanti suaranya nggak keluar. Nah, jadi kita sudah melihat drama yang bagaimana ya antara ibu dan anak ini, yang kita juga akhirnya terbelah menjadi dua, yang mana si NM ini ada fansnya yang mendukung dia dan ada juga fansnya si Laura yang mendukung dia begitu. Dan Madam Suki langsung akan mereadingkan, oke? Oke, kita melihat hubungan NM dan LM ke depannya. Di sini ada tikus ya. Tikus itu diartikan adalah sebuah pertengkaran, ya, perselisihan, konflik, ya, di mana hubungan mereka ini pada awalnya memang sangat menguras energi. Bukan hanya NM ya sebagai ibu, tapi LM juga, yang mana kita tahu bahwa si LM ini sempat pulang begitu. Bahkan pulangnya itu 2 tahun yang lalu dari UK itu jam 10. Tetapi kemudian si LM ini datang ke rumahnya si NM itu jam 2. Mbak, ini Madam Suki ngasih tahu ya, karena Madam Suki juga kan sering mondar-mandir ke luar negeri ya kan. Jadi tahu kalau Madam Suki misalkan kita dari luar ya, dari Belanda ke Indonesia atau Belanda ke Thailand ya. Kalaupun kita keluar nih jam 2 gitu, jam 10 misalkan nih. Itu kalian pikir jam 10 kita nggak macet-macetan? Nggak ngantri gitu, nggak ngantri ngambil ini bagasi, ngambil luggage kita, itu kadang di delay ya, dan itu berjam-jam loh, kadang bisa 1 jam ya. Dan prosedur-prosedur lain yang banyak, rentetan-rentetan dari ketika kita keluar dari pesawat itu menuju ke keluar gitu ya. Nah barangkali jam 10 itu memang keluar dari sana, terus udah gitu mengantri lagi ngambil luggage-nya, ambil koper, itu sudah 1 jam, takes time ya kan, and was the time, and then mungkin mereka pergi ngopi-ngopi, dan ya wajar kalau jam 2 akhirnya si LM ini datang ke rumah bundanya ya. Belum lagi kita tahu macetnya Jakarta itu kayak apa, 2 jam ya, jadi ada selisih jam 10, 11, 12, 1, 2, oke ya, ada 4 jam. 1 jam mungkin ambil koper, menunggu, dan kita harus ngisi formulir dan lain-lain ya. Nah terus udah gitu mungkin katakanlah di bandara itu aja 2 jam, belum lagi perjalanannya yang sangat jauh dari bandara ya kan, dari keluar dari pesawat menuju ke pintu keluar itu 2 jam perkiraan. 2 jamnya lagi mungkin 1 jam mungkin perjalanan Jakarta, 1 jamnya mungkin ngopi. Wajar lah kalau misalkan si LM itu keluarnya jam 10, ya jam 2 baru nyampe rumah ibunya ya kan. Pertengkaran, oke. Kartu berikutnya di sini ada pertengkaran lagi, perselisihan, di mana ibu ini tidak mengizinkan anaknya masuk, dan anaknya ini pernah berapa kali datang sana. Ya kita ini mundur ke belakang ya, apa yang terjadi. Kadang tarot itu kayak gitu. Ketika kita bertanya tentang kedepannya apa sih si tarot ini atau kartu tarot ini, nggak langsung untuk ujuk-ujuk memberikan apa ya, memberikan penjelasan atau memberikan sebuah gambar. Ini nanti kedepannya kayak gini, enggak. Jadi tarot ini nurut ke belakang juga, ya. Di sini ada padi dan sabit gitu, apa ya namanya itu, kayak celurit gitu ya. Artinya ini sebuah kesulitan ya, sebuah keputusan keduanya. Akhirnya terjadilah polemik atau konflik yang berkepanjangan antara ibu dan anak. Oke, kartu yang ketiga di sini ego ya. Beruang ini menandakan ego keduanya. Masing-masing mempunyai sebuah peran yang sangat besar, yaitu ego. Ego dari ibunya si NM dan ego dari anaknya si LM ya. Kartu keempat di sini digambarkan ada sebuah kelimpahan. Gambarnya ikan. Ikan ini ada sebuah kemudahan pada akhirnya setelah konflik yang berkepanjangan, setelah ada sebuah cerita di mana si Laura ini mendapatkan sebuah peristiwa atau tragedi ya dalam kehidupan dia ini. Dia dikabarkan atau ada sebuah dugaan abortion 2 kali, dan itu sangat pilu sih ya. Tapi dengan adanya cerita yang sudah terjadi, ternyata ada sebuah kemudahan dari semesta. Si LM dan si NM ini akhirnya bersatu ya. Nah Madam Suki memperkirakan ya, kalau misalkan kejadian buruk ini tidak terjadi, itu
Madam Suki perkirakan hubungan mereka ini membaik 5 tahun ke depan. Ya, ini kan sudah 2 tahun ya. Artinya 3 tahun lagi mereka itu akan berbaikan. Begitu. Ya, tetapi kita tahu sekarang bahwa di balik musibah itu ternyata Tuhan atau Allah atau ya Gusti Pangeran itu memberikan sebuah cerita yang berbeda setelah badai dan prahara ini terjadi ya. Jadi artinya ini baik ya. Kedepannya ada sebuah kemudahan mereka bertemu atau berkomunikasi. Amin. Dan di kartu ke-5 ini masih belum jelas ya. Kadang-kala gini ya, NM ini kan mempunyai sebuah harapan di mana si anak ini dan dia ketika si Laura ini berada di rumah aman, ada sebuah possibilities atau sebuah harapan ya. Si LM ini akan baik-baik saja hubungannya dengan ibundanya. Mudah-mudahan begitu. Tapi Madam Suki ini melihat masih ada sebuah perjalanan yang harus diselesaikan ya antara keduanya. Tapi Madam Suki melihat di sini ada kartu nih, ada kartu salib ya. Jadi kedepannya kalaupun ini menurut NM hubungan Laura ini semakin membaik, tapi mudah-mudahan NM dan LM ini duduk bareng yuk, duduk bareng dua-duanya ngobrolin ya hal-hal yang sudah pernah terjadi dan saling memaafkan, saling merangkul. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada pihak ketiga ya antara NM dan LM, duduk berdua. Karena ini masih harus diselesaikan berdua aja.